Sarapan belum? Belum. Belum ya? Iya, belum ngopi, belum sarapan ya, semuanya belum nih. Sama kayak kita lihat kayak agak kurang berimbang ya, sayap kiri dan sayap kanan Iya, ya. ya. Kalau angkot keguling nih kalau angkot ya. Oke, teman-teman, thank you atas waktunya sudah hadir di acara Bistop di hari Sabtu ini. Wan, kalau lu lihat di hari Sabtu ini ada perubahan nggak sih? Ada, menurut saya. Kayaknya dari minggu lalu ya Pak ya. Sekarang ini kayaknya udah berbeda. Kemarin itu kan ada training-training, kok kayak hari ini agak berbeda ya. Lebih kayak ada acara namanya Business Talk seperti ini. Oke, bedanya di mana? Bedanya itu berarti dari MRT sekarang mau menunjukkan nih, kita itu mau memulai merekrut. Kita mau memfasilitasi untuk membangun bisnis kita. Karena kalau misalkan ada acara seperti ini, kita kan tinggal bawa teman kita untuk kita yang bantu jelaskan ke mereka. Seperti apa bisnis bersama MRT. Oke, sebenarnya Wan dalam bisnis kita ini ya, kenapa sih kita harus ngerekrut? Kenapa harus ngerekrut ya? Itu pertanyaan yang menurut saya kita harusnya semua bisa jawab. Betul nggak sih? Kalau kita bilang di sini kita diajak untuk membangun bisnis asuransi, mestinya kita tidak sendiri. Betul nggak sih? Kalau hari ini sendiri, tahun depan sendiri, tahun depan lagi sendiri, mungkin nggak ada bedanya sama kita bilang, apa bedanya bisnis asuransi dengan jadi agen asuransi? Betul kan? Ya. Kalau mau bangun bisnis, ya kita harus mulai merekrut. Oke. Gitu. Jadi kita lebih menekankan di sini kepada bisnisnya, betul ya? Yes, betul sekali. Oke. Nah, hari ini kita akan explore lebih jauh, teman-teman. Ya, jadi teman-teman di sini ada teman-teman agen yang sudah bergabung, ada leadernya juga, ada juga undangan yang baru pertama kali datang. Boleh angkat tangan yang baru pertama kali datang, kita kasih tepuk tangan dong. Yes, ada yang baru pertama kali. Ya, ini tepuk tangannya kayak tepuk tangan pejabat. Iya, agak kurang semangat. Lebih keras lagi. Lebih keras lagi dong. Oke, sebelum kita mulai, saya undang Bapak Ibu untuk berdiri. Ya, Bapak Ibu untuk berdiri. Lalu setelah berdiri, nanti pada saat saya kasih aba-aba, ya 1, 2, 3, tos teman kiri kanannya. Kalau yang ditos cowok, bilang Anda ganteng sekali. Kalau yang ditos cewek, Anda cantik sekali. Oke, siap ya? 1, 2, 3, mulai. Depan, kiri, belakang. Saya juga tos dong. Anda ganteng sekali. Ya, keluar dari kursi, tepok belakang. Iya, mantap sekali. Ada yang dari belakang ke depan loh. Wah, saya suka nih yang semangatnya kayak gini. Dari belakang sampai ke depan loh. Itu artinya jemput bola ya, Wan ya? Betul, harus proaktif katanya untuk di bisnis ini bisa sukses. Betul, ya bisnis ini nggak bisa diem aja. Ya, udah gitu nunggu orang datang, saya mau jadi agen. Betul nggak? Betul. Ya, bisnis ini harus ketemu dengan orang, ya sharing tentang potensial yang sangat dahsyat dari bisnis ini. Betul sekali. Ya. Oke, Wan. Boleh duduk, boleh duduk. Silakan. Ganteng kayak disetrap. Seneng nggak dipuji ganteng? Ada yang baru sekali dipuji ganteng? Karena untung kayak Marty, dipuji deh hari ini pagi. Iya, ya. Tapi tadi saya pengen lihat lagi dong, siapa yang baru pertama kali datang ke acara Bistok ini? Boleh ya? Boleh angkat tangan teman-teman? Mungkin ada yang baru pertama kali. 1. Oh iya, selamat datang di MRT, selamat datang. Yang agen baru siapa angkat tangan? Oke, ya. Selamat datang ya, mudah-mudahan acara ini bisa menginspirasi ya teman-teman semua untuk melihat bahwa potensi bisnis di asuransi itu sangat dahsyat ya, Wan ya. Yes, betul sekali. Wan, waktu kita sedikit lagi ya karena kita banget sih. Karena kita masih pengen nampil. Itu kayak apa coba? Pembicara utama kita kan sudah nggak sabar dari tadi kan. Dia udah lari-lari kayak begini dari belakang kan. Nah, lu waktu pertama kali melihat bisnis ini sebagai sebuah bisnis yang menjanjikan ya. Itu datang di tempat kayak begini kah atau gimana? Mungkin bisa diceritain. Oke, kalau dari pengalaman aku ya Pak ya, dulu itu sebenarnya aku pertama kali di-approach secara pribadi sama leader aku. Dia datang, ketemu, ngobrol, dan dari situ aku merasa ini sesuatu yang bagus. Sebuah bisnis yang menarik gitu ya. Sepertinya kalau dilihat dari potensinya itu oke. Cuman sekali lagi, gambaran itu tidak bisa muncul kalau kita tidak datang ke sebuah acara. Setuju nggak sih? Setuju. Nah, waktu itu jadi begitu aku diundang ke acara seperti ini. Datang juga, tapi pertamanya enggak. Pertamanya approach pribadi, begitu datang ke sini ke sebuah acara, disitulah saya secara visual
baru bisa ngelihat, oh ternyata bisnis ini gede ya. Karena di situ kita mulai ketemu nih orang-orang yang, oh dikenalin, yang inilah dulu pebisnis, dulu adalah ini distributor terbesar, di sini dulu pemilik bisnis yang omsetnya segala macam. Di situ yang membuat saya kayak, oh oke, inilah ternyata baru dapat gambaran. Kenapa ya saya seorang karyawan dulu kok kayaknya gengsi banget nih jalanin dulunya karyawan. asuransi. Iya betul. Sama dong kita ya. Sama ya gitu ya. Iya. Dapat hidayah gitu ya. Dapat hidayah tiba-tiba, oh gila harus bisnis nih. Ya. Padahal orang-orang yang udah punya bisnis gede malah lepasin bisnisnya full time di bisnis ini gitu. Seperti leader saya juga. Oke, 3 hal utama yang lu lihat ya Wan ya. Kenapa lu berani memutuskan untuk pindah itu apa? 3 hal yang pertama aku lihat karena pertama di bisnis ini kita nggak sendirian, karena ada leadernya yang bantu nemenin. Karena menurut saya masuk bidang apapun pasti kita baru. Misalkan kita memutuskan saya mau dagang martabak gitu ya. Sebenarnya ada takut nggak? Takut kalau nggak ada yang ngajarin. Coba yang punya martabak Pecenongan datang. Lu tenang, gue bikinin sistemnya sampai lu jadi. Gue temenin lu resepnya sampai martabak lu ngembang. Kan tenang ya hati ya. Tenang. Belum mulai nih, tapi udah tenang. Berani ya? Benar, berani. Ya, terus ada support system seperti ini juga nih yang bikin kayaknya, oh ya, kayaknya kalau orang ngomongin bisnis networking seperti ini yang kita nggak sendirian, selama ini kan selalu masalahnya adalah gila gue kalau harus ngajarin 1 orang, 10 orang, 100 orang kan capek. Tapi begitu datang ke acara seperti ini kita mulai lihat, oh ternyata sistemnya jadi ya, sistemnya itu berjalan. Bahkan pengajarnya juga bagus-bagus karena menurut saya pengajar itu orang-orang yang praktikal, orang-orang yang lapangan yang memang kerja, yang memang seorang leader bukan trainer, yang sebenarnya nggak pernah ngerekrut, nggak pernah jalanin. Setuju. Seperti itu. Yang ketiga ya bisnisnya memang bagus. Menurut saya kalau teman-teman udah mencari banyak bisnis, teman-teman akan menghargai dan akan melihat gila sistem yang Prudential bikin itu luar biasa sekali. Kalau saya nih punya uang untuk bikin bisnis sendiri dengan sistem kayak Prudential, wih gila. Hampir mustahil. Hampir mustahil. Iya, ibaratnya kita ya udah mendingan nempel aja lah. Nempel aja ya. Iya, suruh bikin proof force gitu ya. Gimana konsepnya? Iya. Jadi udah ada orang yang mikirin. Betul. Sistem dan kita sistem tersebut udah proven ya. Yes. Dan kita tinggal follow the leader gitu. Iya, betul sekali. Ngomong-ngomong tentang leader yang rekrut lu itu siapa Wan? Rekrut itu sebenarnya saya nggak kenal sama sekali sih. Jadi lu nggak kenal sama orang yang rekrut lu? Betul, saudara bukan, teman bukan. Jadi kalau orang bilang ini orang yang rekrut lu ini sok kenal dan sok dekat sama lu. Betul. Jadi sebenarnya iya gitulah. Memang ada orang yang SKSD gitu, tapi kalau tahu caranya, saya bilang ya, di bisnis ini kan asal kita tahu caranya, sopan, ya bisa juga sebenarnya. Gimana caranya dia melakukan pendekatan sama lu waktu itu? Sebenarnya dia itu ngerekrut teman saya dulu. Iya, terus dia karena teman saya nggak training gitu ya. Ada nggak agent di sini yang nggak suka training? Dia kayak teman saya tuh direkrut nggak training, mau prospeknya bawa leader gitu ya. Jadi begitu dia prospek, dia harus bawa leader, saya kan jadi ilfil ya. Apa sih agen jelasin produknya nggak bisa, suruh gue beli gitu. Nah dari situ akhirnya datanglah leader saya, ketemu ngobrol, akhirnya kenal dari situ. Oh gitu. Gitu. Dia datanglah ke pameran. Kan saya dulunya di properti sebelumnya. Jadi saya lagi jaga pameran, tiba-tiba ada orang ganteng-ganteng pakai jas datang gitu. Kayaknya asuransi nih, hawanya baunya bau asuransi gitu. Udah kecium bau dari polis. Dari 100 meter itu udah kecium gitu ya. Baunya bau polis ya. Bau polis baru. Iya. Wan, ini waktunya udah ini lu tanya gue kayak. Iya. Kalau Pak Sandi sekarang gimana? Bapak kenalnya dari mana sih? Waktu kita kurang nih, tolong durasinya dipotong dari sana. Tambah, gue dari tadi ngeliatin itu aja waktu gitu ya. Soalnya itu udah lari-lari gitu ya di belakang gitu ya. Ya kalau Pak Sandi sendiri gimana nih Pak? Sama sih sebenarnya ya. Jadi gue juga karyawan ya. Karyawan yang day to day, 8 to 5 gitu ya. Sebenarnya 8 to 5 itu kalau buat saya nggak berlakuan. Ya. Kenapa tuh? Karena bisa 8 to 10, 8 to 11, 8 to 12 gitu ya. Dan kerja nggak cuma 5 hari, bisa 6 hari, bisa 7 hari. Oke, hampir nggak ada libur tuh ya? Hampir nggak ada libur. Wow. Ya. Dan lu tahu nggak gue kerja di mana, Wan? Di mana tuh? Di Prudential. Oh, oke. Serius nih? Serius. Ya, jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Terus Sabtu, Minggu gitu ya, disuruh bikin report, bikin ini segala macam gitu. Sampai akhirnya kepala gua nguap gitu ya. Udah gitu akhirnya datanglah itu secerca harapan gitu ya, hidayah gitu ya, bilang lu pikirin lu masih mau pengen gini-gini terus nggak lu gitu ya. Nah terus akhirnya
ya singkat cerita ya Wan ya, singkat cerita, karena darah gue udah darah asuransi dari dulu, gitu. Ya kenapa kita nggak terjunin ke bisnis asuransinya, gitu kan? Betul. Nah waktu itu yang meminang gue udah lumayan tuh banyak tuan, gitu ya. Nah tapi orang yang ngerekrut gue ini, ya itu punya kesan tersendiri buat gue, ya. Sehingga akhirnya gue memutuskan untuk ikut sama dia. Ada cahaya berbeda dari ada muka cahaya dia. Berbeda, ada aura yang berbeda, gitu ya. Berbedanya apa? Ya nggak kayak orang yang sini lu duduk gitu ya. Ini ada bisnis bagus ya. Terus jedar. Enggak kayak gitu. Pelan-pelan gitu. Ya, sampai akhirnya saya calling dia gitu. Lu datang ke sini ya. Sampai bikin Pak Sandi sendiri yang kepengen ya. Gue yang kepengen. Pintar tuh ya. Gitu ya. Pintar banget. Ya. Lu sebenarnya siapa yang ngerekrut lu? Iya, itu mirip sama leader saya tuh. Siapa namanya? Namanya Liao Darwin. Lah, saya juga Liao Darwin. Kita bersaudara. Jadi bapak anak-anak gitu ya. Iya. Nanti kalau kita lihat katanya diajarin formasi. Jangan-jangan kita formasinya dia. Iya. Kiri kanan. Jangan-jangan kita ada di ininya dia gitu ya, ada di saatnya dia gitu. Ya. Nah, itu singkat cerita sih, Wan. Sip. Ya, lu mau nanya apa lagi ke gue? Iya, apa lagi ya, Pak? Pas ini mau cerita apa, Pak? Ini udah jam segini. Teman-teman, itu sedikit intro ya dari kita berdua, tapi sebenarnya intinya itu bukan apa yang tadi kita omongin ya. Intinya itu kita akan melihat apa yang akan kita jelaskan pada saat kita ingin menjelaskan yang namanya bisnisnya. Betul. Ya. Bukan menjadi agen asuransi. Ingat ya, bukan menjadi agen asuransi tapi menjelaskan yang namanya bisnis asuransi ya. Jadi jelaskan apa? Bisnis asuransi. Kurang keras, jelaskan apa? Bisnis. Yes. Nah, orang yang akan saya panggil berikut ini, ya, menurut saya dia mempunyai berbagai macam kelebihan. Yes. Ya. Bukan berat badan ya, Bang? Oh, itu bukan kelebihan ya? Bukan ya? Oh, itu bukan ya. Oke. Jadi banyak sekali dia sudah mencetak prestasi, banyak punya 6 AD di bawahnya, punya 14 AAD di bawahnya, luar gitu biasa, ya. Tanpa panjang lebar ya, Wan ya. Silakan Wan panggil. Kita panggil Pak Liao Darwin. Ya, tepuk tangan. Papa kita semua. Kita semua. Biasanya lari loh, Win. Iya. Biar lagu udah nggak dikasih lagu nggak lari. Iya. Ini nggak ada. Win bisa ulang lagi nggak lari? Oke. Habis DBD nggak boleh ulang. Habis DBD ya. Ini the stage is yours. Thank you. Ya, thank you. Tepuk tangan sekali lagi dong. Selamat pagi teman-teman. Ini kita kan lagi mau dengerin sebuah business revolution ya. Teman-teman kalau dengerin bisnis, pebisnis itu semangatnya harusnya lebih daripada yang tadi loh teman-teman. Ya, itu menunjukkan energinya kalian. Ya, tes sekali lagi ya. Selamat pagi. Oke, boleh. Oke. Thank you teman-teman atas waktunya ya kan. Hari ini saya secara singkat akan menjelaskan sedikit tentang business revolution. Ya. Teman-teman kalau kita ngomong revolution, apa sih yang ada di dalam benaknya kalian? Perubahan. Oke. What else? Kalau kita ngomong tentang perubahan berarti kita ngomong tentang sesuatu yang baru. Ya teman-teman ya. Berarti harus ada hal-hal baru yang dirubah di dalam rutinitas kesehariannya kita. Setuju ya? Setuju. Ini saya klik di... Oke. Kalau kita ngomong sebuah bisnis teman-teman, teman-teman harus ada 2 cara mendapatkan uang. Ya kan? Cara yang pertama adalah seperti yang banyak orang ketahui di luaran sana. Ya dong, apa caranya teman-teman? Kerja. Dengan menukarkan waktu mereka dengan uang. Ya kan? Banyak nggak orang yang melakukan hal itu? Banyak. Tanpa kita sadari, sistem edukasi kita, ya kan, menyiapkan kita untuk menjadi karyawan. That's why kenapa banyak orang di luaran sana, itu yang mereka lakukan. Ya, dulu saya kecil, ini kan teman-teman di sini pernah kecil juga ya, nggak tiba-tiba gede kayak begini. Kan selalu diomongin sekolah yang benar supaya apa? Supaya dapat kerjaan yang bagus.
ya kan, kerjaan yang bagus supaya hidupnya menjadi lebih baik, ya kan, itu ditanamkan terus-menerus, teman-teman. Sehingga tanpa disadari, ya kan, ya kita ini dipersiapkan menjadi seorang karyawan. Nggak ada tuh sekolah sampai hari ini yang mempersiapkan kita itu untuk sebuah bisnis, itu nggak ada. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong bisnis, itu a little bit challenging. Kenapa? Karena banyak hal-hal baru yang harus kita pelajari, yang kita nggak dapatkan sebelumnya, teman-teman. Ya. Jadi kalau saya ini saya suka ngomong berdasarkan statistik, ya kan, berdasarkan data. Because buat saya numbers don't lie. Setuju nggak? Ya, angka itu nggak akan bohong, teman-teman. Data menunjukkan bahwa ada 80% populasi orang di dunia yang mereka lakukan adalah itu, mereka menukarkan waktu mereka dengan uang. Baik sebagai employee atau self-employee. Ya kan? Saya ngomong self-employee itu berarti orang yang punya bisnis, tapi bisnisnya itu tidak akan pernah bisa running tanpa dianya sendiri. Ya kan? Jadi kayak pemilik toko, ya kan? Apakah pemilik toko adalah sebuah bisnis? Yes. Ya kan? Tetapi kalau toko itu, kalau yang punya toko itu berlibur, ya kan? Tokonya pasti tutup. Why? Kenapa? Karena dia yang harus ada selalu di sana, teman-teman. Jadi 80% orang melakukan hal itu. Ya dong, sisanya berapa? Ya populasi dunia kan 100% ya. 100 dikurangin 80 berarti 20%. Hanya 20% populasi orang di dunia melakukan hal kedua, yaitu apa? Menukarkan waktu mereka membangun sesuatu. Ya kan? Sehingga sesuatu itulah yang memberikan mereka income. Dan fakta yang mengejutkannya adalah, teman-teman, 80% populasi tadi, ya kan, mereka hanya menguasai 20% uang yang beredar. Can you imagine? 80% of the population, mereka hanya menguasai 20% uang yang beredar. Sedangkan 20% orang menguasai 80% uang yang beredar. Kalau secara waras, teman-teman, kalau ditanya, pengennya menjadi yang 80% menguasai 20, atau yang 20 menguasai 80? 20 menguasai 80. Ya kan? Nah, kalau kita pengen menjadi orang yang seperti itu, kita harus sadar sesadar-sadarnya. Banyak hal-hal baru yang kita harus pelajari. Ya, jadi saya nggak tadi ngomong panjang kali lebar kali tinggi. Saya cuma menjelaskan apa itu artinya bisnis revolusi, teman-teman. Ya kan? Nah, kalau kita ngomong kalau kita gini, melakukan sebuah hal yang baru, gampang nggak? Nggak gampang ya. Tapi juga nggak mustahil kan? Ya kan, buktinya apa? Buktinya banyak kok pebisnis sukses. Ya kan, ada kok 20% populasi orang di dunia yang berhasil melakukan hal seperti itu. Yang kita harus lakukan adalah apa? Ya nyontek aja. Ya kan, dulu kalau sekolah nggak dikasih nyontek, kita berusaha untuk nyontek. Betul nggak? Tujuan nyontek apa? Supaya naik kelas, supaya dapat nilai bagus. Padahal kita tahu nggak ada resikonya. Kalau ketahuan, justru bisa sebaliknya loh. Justru bisa nggak naik kelas. Tapi itu tetap kita lakukan. Why? Karena kita punya sebuah alasan. Alasan itu membuat kita menilai resiko itu lebih kecil. Makanya itu kita berani lakukan, kan seperti itu kan. Nah, bisnis juga seperti itu, teman-teman. Kalian harus punya sebuah alasan yang kuat kenapa kalian harus berbisnis. Why? Karena ketika kalian menekan challenge itu pasti ada. Tantangan itu pasti ada. Kalau kalian tidak punya alasan yang kuat, tidak punya tujuan yang jelas, maka ketika tantangan itu datang, kalian pasti akan stop. Ada yang stop, berhenti sebentar, jalan lagi, ada yang stop, lihat kiri kanan, putar balik. Ya kan? Rumput tetangga selalu lebih hijau. Benar nggak? Tapi yang tanpa kita sadari adalah kalau itu pola yang kita lakukan, lama-lama
ya kita akan seperti itu. Ngelihat sebuah peluang, nafsu, jalanin, ketemu masalah, putar balik. Ngelihat lagi sebuah peluang lain, nafsu lagi, lakukan lagi, ketemu masalah, putbal lagi. Akhirnya apa? Ya kita menjadi orang yang cuma muter-muter aja, teman-teman. Ya kan? Pembenarannya apa? Pembenarannya mau mencari sebuah peluang yang lebih baik. Ya kan? Peluang yang lebih baik itu hanya ada di mana? Di pikiran kita. Ya kan? Maka itu orang bilang, kalau kamu mau besar, kamu harus bisa berpikir besar. Kalau kamu mau besar, tapi pikiran kamu kecil, kamu nggak akan bisa besar. Peluang apapun yang dikasih, ya kan, yang ditangkap ya hanya sebagiannya doang. Ya, jadi kalau saya ngomong tujuan, teman-teman, ini saya harus ke, udah nyala. Oh iya, ternyata ke bawah, teman-teman, bukan ke atas. Ya, nah kalau kita ngomong tujuan, ini adalah beberapa tujuan yang mungkin teman-teman bisa sepakat sama saya ya. Kita lihat, mempunyai waktu yang fleksibel. Siapa yang nggak pengen punya waktu? Betul? Ya kan? Terutama waktu yang kita bisa habiskan untuk teman-teman atau keluarga kita. Ya kan? Saya baru beberapa minggu, nggak berapa minggu, just a week ago, saya belajar tentang bahasa kasih. Ya, ada orang yang bahasa kasihnya adalah apa? Quality time. Buat orang-orang yang bahasa kasihnya adalah quality time, pasti ini adalah sesuatu yang sangat berharga buat mereka. Mereka nggak akan mau menghabiskan waktunya terus-menerus untuk mencari uang. Karena uang bukanlah sesuatu yang mereka pentingkan. Yang mereka pentingkan adalah apa? Waktu. Ya kan? Tapi saya ketika ngomong begini ke orang-orang, orang-orang tuh suka gini loh. Kok, tapi kan kebutuhan hidup harus terus berjalan. Ya, maka itu kita cari terus duit dan duit dan duit dan duit dan duit. Ya kan? Nah, kembali lagi teman-teman. Duit yang seperti apa? Ya kan? Teman-teman hanya bisa beli waktu dengan apa? Dengan uang. Jadi kalau orang yang merasa saya tidak pernah punya waktu yang cukup, jelas Anda tidak punya uang yang cukup. That's why Anda tidak pernah punya waktu. Kenapa? Karena you're too busy making money. Duit yang sebenarnya juga nggak mencukupi kebutuhan kalian. Cuman kadang-kadang kita berasanya kan kita kerja. Ya kan, saya sudah kerja, I have done my best. Ya kan, pembenarannya seperti itu. Padahal ada nggak hal-hal lain yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan apa yang kita mau? Ada, teman-teman. Ya, jadi waktu yang fleksibel. Yang kedua adalah apa? Jadi berkat. Ya kan, orang kadang-kadang suka bilang, saya aja ngurusin kebutuhan saya sendiri aja susah. Gimana saya mau ngurusin kebutuhan orang lain? Ya kan? Orang-orang yang ngomong seperti itu jelas impian mereka bukanlah ingin menjadi berkat untuk orang lain. Ya kan? Tapi memang kita nggak bisa pungkiri teman-teman, manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang sangat egois. Like it or don't like it, we are a very selfish creature. Nggak ada hal yang, oh saya pengen ngebantu hal apapun ya kan, kalau nggak ada untungnya buat kita pasti nggak mau lakukan. Dikit banyak harus what's in it for me. Ya kan, itu nggak bisa dipungkiri teman-teman. Ya kan, jadi kalau kita pengen jadi berkat untuk orang lain, ya kan, kita harus pastikan bahwa kita punya kebutuhan juga tercukupi. Dan di bisnis yang akan saya jelaskan adalah kalau ada sebuah peluang yang tolak ukurnya adalah tolak ukur kesuksesan kamu, tolak ukur uang yang akan kamu hasilkan, tolak ukurnya adalah seberapa banyak orang yang telah kamu bikin sukses. Ini kan selaras. Betul nggak? Semakin banyak orang yang kamu bantu berubah kehidupannya menjadi lebih baik financially, kalian juga punya kehidupan finansial yang lebih baik. Ada nggak bisnis seperti itu di luaran sana? Nggak banyak, teman-teman.
Ya kan? Kembali lagi kalau di luaran sana nih, kalau misalkan saya buka toko, ya kan? Kok Alianto juga buka toko. Toko dia rame, toko saya sepi. Menurut teman-teman kalau saya datang ke toko dia dan minta petunjuk, minta apa sih rahasia ramenya tokonya kok Alianto? Menurut teman-teman saya dikasih tahu nggak? Jelas enggak, teman-teman. Jelas enggak. Ya. Jadi satu, waktu yang fleksibel. Dua, jadi berkat untuk orang lain. Ketiga, bebas melakukan hobi. Ya, ini related banget kepada waktu. Tapi waktu buat siapa? Waktu buat kita sendiri. Ya, saya pelajari satu hal untuk menjadi sukses, teman-teman. Ya kan, sometimes kita harus belajar mencintai diri kita sendiri juga. Nggak bisa terus-menerus mikirin orang lain terus. Itu nggak bisa, teman-teman. Ya kan? Karena apa? Kembali lagi pada hakikatnya kita adalah selfish creature. Ya kan? Ketika kalian happy, jadi jangan berasa bersalah ketika kita reward diri kita sendiri atas hasil usahanya kita. It's a very normal thing. Ya kan? Jadi bebas melakukan hobi. Dan selanjutnya adalah apa? Achievement, recognition. Ya kan, saya banyak loh menemukan beberapa orang yang nggak dibayar, ya kan, nggak dibayar, tapi mereka rela lembur. Ya, mereka rela buang uang bensin, datang ngerjain satu hal yang they don't get paid for that. Tapi as a return apa yang dikasih perusahaan? Dikasih recognition. Jadi nanti kan kalau yang kerja kan suka ya at the end of the year dikasih, oh ini excellence, ini good, ya kan, hal-hal seperti itu. Just like that, they're willing to trade their time, tukerin waktu berharganya mereka, bukan untuk uang loh teman-teman. Ya, jadi dari sini saya berpikir ada orang-orang yang memang impiannya, tujuan hidupnya adalah mereka hanya pengen di rekognisi. They want to be recognized. Ya kan? Dan selanjutnya adalah apa? Dream home. Ya, ini saya suka sekali ngomong hal ini ke tim saya. Tapi saya garis bawahi, saya bukan agent properti, teman-teman. Ya, tapi satu hal yang saya melihat fenomena ke depannya adalah kalau kita ini tidak bisa beli rumah hari ini dan tidak ada perubahan yang kita lakukan terhadap itu, kita ada resiko kita tidak akan pernah bisa beli rumah. Dulu saya beli rumah di BSD. Kenapa? Kan BSD jauh, bla bla bla, bener. Karena that's the affordable price yang aku bisa bayar. Aku nggak willing bayar 4 miliar untuk rumah yang ukurannya hanya 6 kali 15. Di BSD 4 miliar bisa dapat 10 kali 25. Orang waras mana kalau dikasih 6 kali 15, dikasih 10 kali 25, pilihnya 6 kali 15. Bener nggak? Jadi alasan saya dulu, kenapa sih beli rumah jauh-jauh? Karena murah. Jadi kalau ditanya tinggal di mana? Jakarta, pinggiran sedikit. BSD. Tapi hari ini teman-teman, kamu tahu nggak harga tanah di BSD itu hari ini berapa? Rumah ukuran 8 kali 8 kali 15 apa 16, harganya sudah diangkat 8 miliar, teman-teman. 8 miliar. Ya, jadi kalau kita hari ini yang belum punya rumah, I encourage you to beli rumah, teman-teman. Cari tahu caranya. Ya kan? There's always a way. There's always a way. Yang penting apa? Yang penting ada sebuah keinginan. Lahirkan, ya kan? Keinginan itu, lahirkan tujuan itu dalam diri-diri kalian. Ya. Dan yang terakhir, the last but not the least, traveling around the world. Ya kan? Tuhan banyak sekali menciptakan tempat-tempat indah, tempat-tempat eksotis. Untuk apa? Untuk kita datengin, untuk kita rasain. Oh, salju itu begini ya rasanya ya. Jangan megang es batu di rumah tapi ngeliatin iPad lagi saljuan di Jepang. Jangan kayak gitu. Ya kan? Salju itu diciptakan sama Tuhan di sana ya, kita ke sana, tinggal kita cari tahu dong caranya gimana. Ya kan? Dalam hidup kan memang seperti itu, teman-teman. Sometimes kalau saya hari ini ada di Jakarta, bisa nggak
besok saya, minggu depan saya ada di Jepang. Bisa nggak? Bisa. Yang saya harus lakukan adalah apa? Satu, saya memilih tujuannya dulu hari ini. Minggu depan saya mau ke Jepang. Kan begitu. Ketika saya sudah menemukan tujuannya, saya tinggal mencari tahu caranya bagaimana supaya saya bisa ke Jepang. Apakah bisa naik pesawat, apakah bisa naik kereta, apa bisa naik mobil, apa bisa naik kapal, laut, ya kan? Tinggal saya tentukan. Saya cari tahu strateginya bagaimana supaya saya bisa ke Jepang, kan gitu kan. Nah, kalau seperti itu, ada nggak kemungkinan besar saya bisa ada di Jepang minggu depan? Bisa, sama teman-teman. Dalam hidup, ya kan, kita juga punya privilege untuk menentukan apa yang kita mau. Tentuin dulu apa yang kita mau. Apakah itu fleksibilitas waktu? Apakah itu rumah? Ya kan? Apakah itu jalan-jalan? Apakah itu recognition? Apakah itu I just want to be a blessing for others? Ya kan? The choice is yours. Ya kan? Setelah itu cari tahu caranya. Ya kan? Gimana kalau saya mau ke Jepang, pasti saya diskusi dengan orang yang sudah pernah ke Jepang. Nggak mungkin saya mau ke Jepang, saya diskusi dengan orang yang nggak pernah ke Jepang. Benar nggak? Jadi sama, kalau saya sudah memutuskan apa yang saya mau, tinggal saya cari tahu. Dari siapa? Dari orang yang sudah pernah atau orang yang sudah mencapai hal yang saya mau capai. That's it. Very simple, teman-teman. Ya kan? Oke, jadi hari ini teman-teman, ya kan, untuk bisa mencapai apapun yang kita mau, ada satu titik dalam kehidupan yang kita harus lalui. Ya kan? Yaitu adalah apa? Financial freedom. It sounds very simple, ya. Financial freedom, gampang lah. Ya kan? Tapi teman-teman harus tahu, banyak orang tidak bisa mencapai titik financial freedom karena apa? Karena mereka tidak pernah tahu arti dari financial freedom itu apa. Itu satu. Dan kedua, manusia itu cenderung menggampangkan banyak hal. Alasan dari menggampangkan banyak hal itu adalah sebenarnya apa sih? Pembenaran untuk tidak mau lakukan aja. That's it, ya. Kalau aku tuh ngomong straightforward, teman-teman. Gak suka panjang lebar. Ya, jadi ketika orang pengen mencapai financial freedom, satu, kalau dia aja nggak tahu financial freedom itu apa. Kedua, kalau dia pun, ya kan, tidak punya, nggak tahu bahwa financial freedom itu seperti apa, mereka tuh nggak akan capai, ya kan? Saya akan bahas secara singkat. Ada sebuah research studi yang dilakukan oleh LIMRA. LIMRA itu adalah Life Insurance Market Research Association. Ya, jadi mereka melakukan penelitian terhadap 100 orang di usia produktifnya mereka, dari usia 20 sampai 60. Ya, jadi 100 orang dikumpulin, diteliti selama 40 tahun. Ya kan? Setelah 40 tahun, ketika mereka semua berusia 60 tahun, mereka menemukan sebuah fakta bahwa 49% itu masih hidup berdasarkan sumbangan loh, teman-teman. Mereka masih hidup di dalam taraf kemiskinan. Ya, pasti teman-teman tahu ya, pernah ya punya teman-teman seperti itu, ketemu orang-orang seperti itu. Masih hidup dari orang tua, masih hidup dari kakak, masih hidup dari saudara, masih minta-minta dari kakek. Ya kan? Atau bahkan minta dari teman aja. Ya kan? Ibaratnya jadi benalu dalam kehidupannya orang lain. Ini sebuah fakta ya, ini sebuah fakta, 49%. Fakta yang kedua, 20%, 29% itu mereka meninggal dunia. Karena mungkin resiko atas pekerjaan yang mereka lakukan, ataupun pola makan, pola istirahat yang nggak sehat. Ya kan? Terlalu sibuk mencari uang, akhirnya mereka mengorbankan banyak-banyak hal. Salah satunya mungkin kesehatannya mereka. Ya, 49, 29, 12%, ya kan, mereka itu bangkrut, teman-teman. Ya, kalau yang bisnis bangkrut, kalau yang kerja sama orang di PHK. Sehingga mengakibatkan 12%, 49, 29, 12, sehingga masih ada 5% yang sampai tua itu masih kerja.
masih kerja. Udah usia 60 tahun, masih kerja. Ada nggak teman-teman lihat orang seperti itu? Ada. Ya kan? Jadi kalau teman-teman kurangin 100, dikurangin 49, dikurangin 29, dikurangin 12, dikurangin 5, sisanya cuma 5%. Hanya 4% dari sekelompok 100 orang itu yang mencapai financial freedom. Dan hanya 1% yang make it to the very top. Ya kan? Kalau teman-teman tahu akan hal ini, berarti financial freedom ini adalah sesuatu yang nggak gampang, teman-teman. Ya kan? Tapi kembali lagi, nggak gampang bukan berarti susah. Ya kan? Pola pikir ya. Jangan mengartikan nggak gampang itu susah. Jadi itu adalah satu perubahan yang teman-teman harus lakukan untuk mencapai, untuk memulai sebuah perjalanan kesuksesannya kalian. Ya, nggak gampang itu artinya challenging. Ya kan? Bagaimana bisa mengatasi challenge? You gotta have a big why. Kenapa kalian mau melakukan apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian memutuskan untuk ada di sini? Kenapa kalian memutuskan untuk join Prudential? Ya. Nah, teman-teman, ya kan? Ini adalah sebuah, kalau kita ngomong sebuah bisnis, bisnis itu kecenderungannya perlu modal nggak? Perlu ya, perlu modal ya. Kalau teman-teman dihadapkan dengan sebuah pilihan, mau bisnis ya, tadi ngomong, mau jadi yang 80 menguasai 20 atau 20 menguasai 80, semuanya ngomong mau 20 menguasai 80. Ketika, berarti kan bisnis pilihannya. Ketika kita ngomong sebuah bisnis, teman-teman mau bisnis yang yang perlu modal besar atau modal kecil? Ada nggak di sini yang pengen memulai sebuah bisnis dengan modal besar? Atau di sini orang yang saya tanya apapun nggak akan jawab? Ya, jadi logika berpikirnya ya pastilah kalau bisa modal kecil ya kenapa saya harus modal besar kan gitu kan. Hal yang kedua adalah ketika kita ngomong bisnis modal ya harus ada profit. Ya kan? Orang bisnis mana yang melakukan sebuah bisnis tanpa mikirin profit? Nggak mungkin bisa, teman-teman. Ya, kalau kita ngomong sebuah bisnis, otaknya harus pikir cuan. Cuan, kalau nggak cuan jadi yayasan aja. Salah, bukan bisnis. Ya kan? Jadi kalau bisnis maunya profit besar atau profit kecil? Profit besar. Ya. Ingat ya teman-teman ya, apapun yang kita lakukan, there's always challenge. Ya, jadi kalau kita ngomong challenge berarti besar kaitannya dengan resiko. Ada resiko besar, ada resiko kecil. Teman-teman pilihnya resiko besar apa resiko kecil? Resiko kecil. Ya ini sebenarnya pertanyaan yang bodoh, jawabannya yang pintar teman-teman. Ya, saya buka aja semuanya. Kalau teman-teman pengen punya bisnis yang low risk, yang resikonya kecil, teman-teman harus tahu, jangan menjalankan bisnis yang trendy. Trendy dalam arti gini loh, oh saya ngelihat semua orang buka dum-dum. Ya kan, dum-dum itu Thai tea ya. Semua orang pengen buka dum-dum. Ya kan, Miche. Ya kan, apa tuh? Croissant apa? Dear butter ya? Dear butter. Dear butter ya? Dear butter, iya. Ya kan? Itu kan bisnis trendy, teman-teman. Ketika trennya turun, ya kan? Profitnya turun. Ya kan? Nah, terus ketika kita ngomong bisnis, kita juga harus lihat bahwa kita kan, saya tidak mau bekerja seumur hidup. Siapa yang mau bekerja Kalau saya bekerja seumur hidup untuk mempunyai income yang cukup untuk kebutuhan hidup saya dan mencapai impian saya, berarti saya mengejar sesuatu yang aktif dong. Ya kan? Kan kita bilang ya, 20% orang itu membangun sesuatu sehingga sesuatu menghasilkan mereka income. Jadi jelas, we're talking about passive income. Sama, 2014 ketika saya ketemu dengan bisnis Prudential. Hal ini yang saya lihat. Saya nggak ngelihat besarnya active income. Ketika saya dijelasin, nanti seperti saya akan menjelaskan ke kalian, hal yang saya lihat adalah apa? Is it possible to make passive income dari bisnis ini? Ya, jadi kalau teman-teman adalah tipe orang yang suka dengerin suara tetangga kiri dan kanan, pastikan satu hal yang kalian dengar bisa menghasilkan active income atau passive income. Jangan salah, kalau kalian melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya adalah active income, ya jangan kaget. Kalau if you guys gonna end up
working for the rest of your life. Kenapa? Ya karena kalau saya berhenti bekerja, bisnisnya berhenti. Gitu loh teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngomong business wisdom, ya kan gampang. Bisnis dengan modal kecil, profit besar, resiko kecil, ya kan? Bisnis yang sustain dan bisnis yang bisa menghasilkan passive income. Apa ada bisnis seperti itu? Ada teman-teman, ya ada. Nah, hari ini saya pengen share sebuah peluang tentang bisnis di Prudential. Kalau ngomong bisnis di Prudential, saya tidak ada bisnis lain selain bisnis Prudential, teman-teman. Ya, so basically I'm talking about what I do. Ya, apa sih yang membuat saya menarik? Teman-teman harus pahami. Ketika kita ngomong sebuah peluang, sebuah bisnis yang baik harus punya marketnya. Jangan memulai sebuah bisnis hanya karena terlihat bagus. Ya dong. Sebuah perusahaan sebelum dia invest di sebuah negara atau di sebuah kota, pasti mereka akan mengirim timnya untuk melakukan apa? Marketing analisis. Pasti. Nggak ada perusahaan yang, wah saya mau buka pabrik di Solo. Langsung aja langsung cucurin dananya, langsung buka pabrik. Enggak. Mereka akan melakukan marketing analisis terhadap bisnisnya mereka di Solo. Ya kan, jadi sama. Kalau kita ngomong tentang market, penetrasi asuransi jiwa di Indonesia, ya kan, itu hanya 9,5%, teman-teman. Jadi kalau kita kurangin 100 dikurangi 9,5%, peluang yang kita punya adalah 90%. Kalau hari ini datanya terbalik, ya kan, saya bisa terima kalau orang bilang bisnis asuransi itu impossible untuk dilakukan. Ya, tapi pada faktanya adalah marketnya justru hanya 9,5, marketnya justru 90,5%. Ya, jadi apakah bisnis ini mustahil? Ya jelas tidak. Ya kan, based on what? Based on data. Kembali lagi ya, number never lies. Nah, saya ada baca satu buku ya kan, it's a very good book. Ditulis oleh Stephen Covey, ya kan, 7 Habits of Success. Ya kan, jadi dia ada membahas tentang apa sih habit-habit orang sukses. Salah satu dari 7 habit itu adalah apa? Begin with the end in mind. Ini yang tadi saya bilang teman-teman. Ketika teman-teman dihadapkan dengan sebuah peluang, pastikan dulu gambar akhirnya seperti apa. Jangan coba-coba dulu, baru cari tahu gambar akhir seperti apa. Jangan teman-teman, cari tahu dulu. Kalau saya lakukan ini, kira-kira end game-nya apa? Ya kan? Jadi end game dari bisnis Prudential adalah ini teman-teman. Ya, kalau teman-teman, kita kalau ngomong bisnis ya teman-teman ya, saya selalu ngomong bisnis itu simple. Bisnis itu hanya perlu 2 hal. Profit and growth. Kalau kita ngomong profit, kita ngomong active income. Tapi kalau kita ngomong passive income, kita pasti ngomong growth. Ya, saya suka ngopi. Saya kalau pengen buka bisnis kopi, yang saya lakukan adalah bukan sewa ruko, terus saya bikin kopi. Bukan. Ya kan? Itu saya jadi penjual kopi, bukan jadi pebisnis kopi. Kenapa? Karena ketika saya berhenti bikin kopi, ya profitnya juga, omsetnya juga turun. Omset turun, ya profit turun. Ya kan? Sebagai pebisnis kopi, yang harus saya lakukan adalah apa? Saya akan melakukan rekrutmen. Saya akan cari orang-orang yang share the same values dengan saya tentang bisnis kopi ini. Mau nggak kita bangun sebuah bisnis bersama? Ya kan? Saya ajarin, tapi saya nggak ngerti cara bikin kopi. Tenang, saya ajarin. Tapi saya nggak ngerti gini, saya nggak ngerti itu, nggak apa-apa. Semua hal akan saya support. Ya kan? Profitnya adalah berapa? Profitnya adalah kalau kamu yang jualan, kamu untungnya sekian puluh %. Ya kan? Kamu hanya perlu kasih saya royalti sekian persen aja. Itu namanya bisnis, teman-teman. Ya kan? Jadi kalau saya jualan sendiri untung 50%, sama kalau saya ngajarin orang saya cuma ngambil 10%, tapi saya ngajarin 5 orang, sama nggak? Sama-sama 50%. Kalau kita tidak memulai dengan end in mind, yang pertama terlihat jauh lebih menarik. Kenapa? Nggak usah repot. Tinggal sewa ruko doang. Tinggal bikin kopi doang, kan gitu kan? Ya kan? Tanpa kita sadari, kita melupakan ujungnya, teman-teman. Ya. Jadi ujung dari bisnis ini adalah apa? Teman-teman bisa punya 200 outlet,
dengan profit 55% dari profit outlet tersebut. Ya, jadi kalau simpelnya nih, kalau saya berdiri di sini, teman-teman adalah outletnya saya. Amin? Aminnya buat saya ya. Iya. Ya kan? Kalau income-nya kalian ditumpuk, dijumlahin, ya kan? Bapak ini berapa, ini berapa, ini berapa, sampai di ujung, ya kan? Saya pastikan income saya adalah 55% dari total angka yang dijumlah. Jadi simpelnya seperti itu aja. Ya kan? Kalau teman-teman pengen income-nya gede, ya outletnya diperbanyak. Ya, maka itu begin with the end in mind-nya adalah 200 outlet. Kenapa sih 200? Emang 200 itu gampang? Ya kan kembali lagi, gampang, we're not talking about easy. Ya, nothing good come from easy. Ya kan? Tapi hari ini ada nggak orang yang punya 200 outlet? Ada. Namanya siapa? Martinusian. Berarti bisnis ini can be done. Ya, kita bukan lagi ngomong tentang sebuah pengharapan, kita ngomong tentang percontohan. Contohnya sudah ada. Ya. Nah, terus kalau kita ngomong marketnya ada, produknya menjual nggak? Ya kan, kalau marketnya ada, tapi produk yang kita jual tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan market kan, nggak ada yang mau beli juga, ya kan? Nah, apa sih yang kita tawarin ke orang? Gampang teman-teman, kita tawarin sebuah rekening garansi penghasilan. Rekening garansi penghasilan, ya kan? Contoh, ya kan, ini saya buka aja semua. Orang usia 30 tahun, ya kan, dia menyisikan 2,8 juta ke rekening ini. Selama apa? Selama 40 tahun. Hanya 10 tahun doang, ya kan? Terus di usia 50, 20 tahun kemudian, kalau ternyata usahanya lancar, ya kan, apa yang dia rencanakan berjalan sesuai dengan apa yang dia pikirkan, ya kan? Oh ya udah, kalau gitu saya tutup aja rekeningnya ini. Ya kan? Semua total uang yang sudah ditaruh di rekening ini akan dikembalikan 100%. Tapi jikalau terjadi sebuah resiko yang tidak diinginkan, ya kan, maka rekening ini akan memberikan 1 miliar. Kalau teman-teman kali 2,8 juta dikali 12 dikali 10 itu 336 juta. Berarti jikalau terjadi resiko, rekening ini memberikan 70% ekstra dari apa yang kita sisihkan, teman-teman. Ya kan? Kadang-kadang orang pikir iya ngomongnya sih gampang, tapi siapa yang saya mau tawarin? Gampang, teman-teman. Kalau kita ngomong rekening, rekening itu kalau saya dengar kata rekening, saya mikirnya apa? Bank. Ya, saya nggak tahu ya. Apakah masih zaman sih hari ini ngantri di BCA? Masih nggak ada orang ngantri? Masih ada, teman-teman. Masih ada. Mau dia clearing kayak, mau dia apa kayak. Tapi kalau saya ke BCA, saya kalau ke BCA kadang jangan cuma ke ATM doang. Naik ke lantai 2, coba teman-teman lihat. Ya kan? Masih ada nggak orang yang ngantri di loket? Ada. Teman-teman naik lagi ke lantai 3, ke prioritasnya. Ada nggak orang yang masih nunggu? Apa orang yang ngobrol sama CS-nya? Masih ada. Ya kan? Teman-teman tinggal menghadirkan diri kalian di sana. Ya kan? Ngobrol-ngobrol aja, Pak. Siapa tahu ketemu orang yang lagi mau buka rekening. Ya kan? Teman-teman cerita hal seperti ini. Ya, Pak, kira-kira nih Pak, kalau di BCA, saya pengen tahu nih, ada nggak sih rekening yang bisa memberikan jaminan seperti yang tadi saya ceritakan? Pasti jawabannya apa? Ya enggak. Kamu nabung berapa, kalau terjadi kamu mau ambil, ya ambilnya berapa, kan begitu. Mana ada orang yang nabung 1 juta dikasih 3 juta. Ya kan, nabung 300 dikasih 1 miliar. Kalau kecelakaan dikali 30, ditambah 300% jadi 4 miliar, nggak akan ada. Tapi kalau memang ada, Bapak menarik gak? Ya kan? Ya kalau ada sih boleh aja. Ya kan? Closing gak teman-teman? Closing just like that. Ya kan? Jadi kalau bisnis ini bisa gak dilakukan? Bisa. Butuh intelektual sampai level S3, S2, ya kan? Enggak, S-teller pun bisa. Karena saya pernah closingin orang sembari makan S-teller. Ya. Jadi,
Ya kan? Kalau teman-teman melakukan hal ini, satu hari hanya 3 orang. Ya kan? Ini sesuatu yang juga ketika 2014 ini yang membuka pola pikir saya. Satu hari ketemu 3 orang, susah atau gampang? Gampang. Ya kan? Makan aja dengan orang yang berbeda. Kan kita kalau makan sehari 3 kali kan? Pagi, siang, malam. Betul nggak? Makan dengan orang yang berbeda. Udah beres sehari 3. Ya, kalau sehari 3, 1 minggu, karena kita ada training di hari Sabtu, ya kan? Let's say kita hanya bekerja Senin sampai Jumat. Sabtunya kita training, minggunya kita family time. Ya, jangan sampai kerja terus sampai lupa sama orang yang kita berjuangkan untuk mereka gitu loh ya teman-teman ya. 1 minggu 5 orang, berarti 5 dikali 3, 15 orang. Kalau teman-teman ada di BCA, di bank manapun, ya kan, ngantri, ikut ngobrol sama orang yang lagi ngantri, cerita hal seperti ini ke 15 orang. Menurut kalian kalau cuma 2 doang yang bilang, bagus sih apa yang kamu tawarkan? Masuk di akal nggak teman-teman? Masuk di akal ya? Tolong dong tepuk orang di kiri dan kanannya bilang, masuk di akal guys. Masuk di akal. Ya. Kalau apa yang saya omongin hari ini tidak masuk di akal kalian, silakan pintu tidak dikunci teman-teman. Ya, karena kalau kita ngomong sebuah peluang, kita harus ngomong sesuatu yang memang can be done. It can be done. Tinggal mau lakukan atau tidak. Ya, berarti 2 orang hanya dengan premis 1 juta aja, nggak usah 2,8 juta. Banyak nggak orang di luar sana yang bisa menyisihkan 1 juta per bulan? Banyak teman-teman. Banyak sekali. Ya, itu pola pikir saya dulu. Ya kan? Kalau saya bisa nggak? Kalau gini aja deh, saya simpelnya, saya kan dulu pabrik. Ya kan, dulu sebelum saya terjun ke pabrik, saya pernah jadi sales dulu. Ya kan, saya kelilingin yang namanya pasar pagi sama jembatan 5. Naik motor, ya kan, terus saya masukin toko satu persatu. Kalau saya lakukan itu di bisnis ini, ya kan, bisa nggak sehari closing 2 case? Bisa banget teman-teman, bisa banget. Ya kan? Yang saya suka dari bisnis ini adalah apa? Kontrolnya ada di saya, remote-nya ada di saya. Saya merasa dingin, saya kecilin. Saya merasa panas, saya gedein. Kan gitu. Saya merasa saya punya kebutuhan yang mendesak, saya gedein aktivitasnya. Kalau saya punya kebutuhan biasa-biasa aja, ya tinggal saya kecilin. Ya udah saya ikutin sistem aja sehari 3. Kan gitu. Ya kan? Jadi kalau hanya 15 orang dengan premi 1 juta, berarti 1 juta itu kalau di Prudential untuk teman-teman yang baru di sini, perhitungan omset kita adalah API, premium yang disetahunkan. Jadi 1 dikali 12. 12 juta dikali 2 klien sama dengan 24 juta. Dalam 1 tahun ada 50 minggu. Kalau 50 minggu dikali 24 juta itu sama dengan 1,2 miliar, teman-teman. Kalau 1,2 miliar, ya kan? Tapi kan sekarang kita nggak punya waktu yang panjang. Oke, kita punya sisa waktu 8 bulan. Tinggal dikalikan aja. Ya kan? Tapi kan saya nggak aktif. Saya mau aktifnya bulan 6. Oh ya udah bulan 6 berarti 6 bulan. Ya kan? 6 bulan dikali 4 minggu. Dapatlah 24 minggu. 24 minggu dikali 24 juta. Ya kan? Apakah itu menghasilkan angka yang sesuai dengan kebutuhan kita? Kalau enggak, ya either jumlah perharinya harus ditambah, atau mulainya lebih cepat. Kan gitu doang. Ya kan? Kembali lagi, tujuannya jelas nggak? Tujuannya jelas nggak? Ya, next. Jadi ini gampang, mudah, masuk di akal, dan bisa dilakukan oleh semua orang. Terus apa yang harus kita lakukan teman-teman? Di bisnis ini selain kita ngomong profit, saya tidak melakukan apa-apa. Ya kan? Selain di bisnis ini, selain profit, ya kan ada yang namanya business income. Atau teman-teman mungkin kerap dengan kata-kata overriding. Ya dong, karena bisnis yang membangun network itu pasti bahasa yang suka dipakai adalah networking. Ya kan? OR, overriding. Ya kan? Jadi kalau kita ngomong overriding teman-teman, saya next.
Oke, ya kan? Untuk bisnis income, yang namanya juga bisnis income, berarti income yang teman-teman akan dapatkan ketika kalian mulai ngembangin bisnisnya. Jelas, ya. Jadi kalau jangan, kok saya nggak pernah sih ngerasain bisnis income? Coba tanya, teman-teman ada nggak mulai ngembangin bisnisnya? Kalau nggak ada, ya teman-teman nggak bisa akses bisnis income. Ya kan? Jadi ada bisnis income sebesar 100% sebagai seorang AAD. Dan ada bisnis income 140% sebagai seorang AD. Ya kan? Logika berpikirnya saya nggak usah pakai pengalian. 100 atau 140, pilihnya apa? 140, bener nggak? Yang pilihnya 100 nggak apa-apa, 40-nya kasih ke saya. Ya kan? Nggak mungkin dikasih 100 atau 140, pilihnya 100% doang. Ya kan? Kalau saya mau 140%, ya gampang, jadilah agency director. Agency director berarti kita harus punya omset 900 juta. Kalau tadi kita hitungan gampangnya aja, kalau kita ngejalanin bisnis ini 1 tahun penuh, 1,2 M kok. Ya kan? Tapi kan saya kan nggak serajin itu. Tapi kan saya juga punya kesibukan, ya kan? Kembali lagi teman-teman. Kita kalau mau bisnis, kita harus tahu modal kita. Ya, jangan, wah bisnis pabrik enak. Ya kan? Saya mau buka pabrik, tapi nggak pernah hitung modal buka sebuah pabrik itu berapa. Ketika hitung, 30 miliar. Ya nggak bisa, duit saya cuma 30 juta. Ya kan, 30 juta mau buka pabrik 30 miliar gitu loh ya. Berarti orang kan gila teman-teman. Sama, teman-teman mau buka sebuah bisnis, hitung dulu modal kalian berapa. Ya kan, modal di bisnis ini apa? Modal di bisnis ini waktu teman-teman. Karena bisnis ini nggak perlu duitnya kalian. Prudential nggak kekurangan duit. Ya kan? Jadi kalau kita tahu modal di bisnis ini adalah waktu, coba cek dan recheck waktunya kalian. Kalau nggak punya waktu, tapi pengen membangun bisnis di Prudential, salah berarti. Ya kan? Salah. Sama seperti ini, ya kan? Saya cek dulu, ya kan? Waktu saya seberapa banyak? Karena waktu saya nggak banyak, ya kan? Pak Martin selalu ngomong 2 hal yang nyantol di pikiran saya dari 2014. Orang kaya itu ngerti tentang yang namanya OPT sama OPM. OPT itu adalah other people's time. OPM adalah other people's money. Ya, kalau pengen berbisnis tapi nggak ngerti 2 konsep ini, pelajari dulu. Apa itu OPT, apa itu OPM. Ya, jadi kalau saya nggak punya waktu yang banyak, saya harus leverage waktunya orang-orang. Berarti saya harus rekrut. Saya buka sebuah bisnis, saya nggak bisa nih kalau saya ngerjain sendiri, terima barang saya, ngantar barang saya, bikin accounting saya, setor duit di bank saya, nagih ke supplier saya, ya kan? Saya nggak bisa ngerjain semuanya, ya kan? Caranya gimana? Hire employee, pakai waktunya orang, kan gitu, ya kan? Ketika ternyata teman-teman, oh kalau saya pakai waktu, kalau saya terima barang pakai waktu 2 jam. Saya gini 2 jam. Ketika saya punya orang untuk terima barang, berarti kan saya punya waktu lebih 2 jam. Ya kan? That's business, teman-teman. Ya, jadi kalau mau menjadi seorang agency director, ya kan? Teman-teman harus dari sekarang, saya selalu ngomong. Untuk para agent di sini, ya kan? Pola pikirnya itu nggak boleh 300 juta. Pola pikirnya harus 1,2 miliar. Bagaimana kita mempersiapkan sebuah resource yang bisa kasih kita 1,2 miliar. Baik itu di pertengahan tahun atau baik itu di akhir tahun. Ya, jangan dilihat 300 jutanya. 300 juta terlalu gampang. Dan saya banyak sekali melihat orang yang bisa 300 juta tapi gagal 900 juta. Kenapa? Karena pola pikirnya hanya 300 juta. You are only as big as you think. Kalau hari ini ketika memulai bisnis ini angka 1,2 miliar membuat kalian takut, ya kalian nggak akan struggle untuk menjadi seorang agency director. Jelas. Ya kan? Pengen punya pabrik 30 M.
Ngedengeran angka 30M gemeter. Ya gimana caranya? Ya kan? Ya, jadi ini yang tadi saya bilang ya, AAD itu off-riding-nya 100%, agency director itu off-riding-nya 140%. Berarti kalau saya punya 5 cabang, ya kan, masing-masing cabang itu punya income 100 juta, berarti saya dapat 100% dari apa yang dia dapat. Ya, saya ajak Pak Alianto. Ya kan, saya ajarin Pak Alianto dari nggak ngerti sampai ngerti. Dari nggak bisa jalanin sampai bisa jalanin. Dari nggak bisa rekrut sampai bisa rekrut. Ya kan, dari nggak bisa bangun orang sampai bisa bangun orang. Ya kan? Ketika dia menghasilkan income 100 juta sebagai agent saya, ya kan? Saya juga mendapatkan hal yang sama di tahun pertama. Di tahun kedua saya mendapatkan 40% dari apa yang dia dapat. Ya, teman-teman jangan mengecilkan, aduh angka ini, aduh saya belum agency director, janganlah. Ya kan, itu pola pikir yang salah. Ya, itu adalah revolusi yang harus kalian rubah hari ini. Kalau kalian mau berbisnis, kalian harus tahu duitnya dari mana. Profitnya dari mana. Kalau nggak tahu, berarti teman-teman belum siap untuk berbisnis. Ya, orang bisnis nggak suka cuan itu, saya nggak ngerti teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngomong bisnis kan sekarang gini loh. Kalau teman-teman bisnis, teman-teman tahu Indomaret? Lebih banyak Indomaret atau Lotte atau Carrefour? Indomaret. Why? Karena lebih gampang diduplikasi. Satu ruko aja bisa jadi Indomaret. Betul atau betul? Ya kan? Jarak berapa radius meter aja bisa ada Indomaret lagi. Ya kan? Berarti Indomaret ini lebih gampang diduplikasi daripada apa? Daripada Carrefour. Ya kan? Jadi gampang kalau kita mau melakukan, kita mau growth bisnis kita, pastikan hal-hal yang mau kita duplikasi itu gampang teman-teman. Ya kan? 100 juta gampang nggak? 100 juta itu hanya 8 orang yang mengisikan premi 1 juta loh. Kalau teman-teman dikasih waktu dari Januari sampai Desember, hanya perlu cari 8 orang, dan teman-teman tidak bisa lakukan, think twice sebelum kalian memutuskan untuk join Prudential. Think twice sebelum kalian mikir untuk masuk ke dunia sales. Ya kan? Masa masuk ke dunia sales dikasih target sebulan 1 aja nggak bisa? Perusahaan mana yang mau hire sales yang nggak ada penjualan sebulan 1? Nggak akan ada teman-teman. Ya, jadi cuman sebulan 1, 100 juta, ya kan? Karena saya dengan alasan apapun, ya kan, saya 100 juta. Jadi hal yang saya perlu lakukan adalah apa? 1, cari 8 orang. Kedua, cari 2 orang seperti saya. OPT. Ya kan? OPT. Use people's time. Other people's time. Jadi kalau teman-teman dikasih 8 bulan untuk hanya melakukan 3 hal ini, bisa apa bisa? Bisa. Pasti bisa. Apalagi disupport oleh sistem MRT. Ya kan? Bisnis ini jujur-jujuran ya. Kalau orang yang memang mentalnya pebisnis, lakukan ini sendiri juga bisa. Tapi kalau ada sistem yang lebih yang mensupport kita, harusnya ini gampang sekali untuk dilakukan. Ya kan? Jadi kalau kitanya 100 juta, kita cari B dan C sama-sama 100 juta. Ya kan? Terus apa yang kita lakukan? Kita bantu, ingat ya, di bisnis ini adalah bagaimana kesuksesan kita itu tergantung dari seberapa banyak orang yang kita bantu untuk menjadi sukses. Ya dong, dalam arti ya kita harus bisa memperlihatkan apa yang kita lihat. Kita tidak bisa menjual sesuatu yang kita tidak punya. Kita tidak bisa menjual sesuatu yang kita tidak percaya. Ya, jadi kalau orang yang susah merekrut di bisnis ini, mungkin belief-nya terhadap bisnis ini kurang. Cari tahu kurangnya di mana. Saya susah nih nawarin orang asuransi. Ya kan? Lah, kalau teman-teman ikut sistem ya, lihat dong angkanya, miliaran teman-teman 1 minggu. Susahnya dari mana? Susahnya itu di sini doang, atau memang benar-benar susah di luaran sana? Cari tahu. Ya, sehingga ya
B dan C, kalau mereka melihat hal yang sama, mereka akan mau melakukan hal yang sama. Ya, mereka akan 100 juta dan akhirnya mereka juga cari D dan E dan C akan cari F dan G. Ya, bangun bisnis dengan gaya Shinkansen, teman-teman. Why Shinkansen menjadi kereta tercepat? Apakah ada nitrosnya kayak film Fast and Furious? Enggak. Karena setiap gerbongnya punya mesin masing-masing yang berjalan dengan kecepatan yang sama, ke tujuan yang sama. Jangan membangun sebuah bisnis dengan sistemnya apa? Agro bromo. Mesinnya satu di depan, narikin 10 gerbong di belakang. Belum lagi kalau gerbongnya penuh dengan orang. Lebih berat. Ya kan, otomatis memperlambat. Ya kan? Jadi teman-teman, kalau kembali lagi, begin with the end in mind. Seberapa besar bisnis kalian mau bangun? Ya. Jadi Anda akan mempromosikan, ini artinya saya harus selesai. Ya. Saya kalau ngomong teman-teman ya, sebenarnya begini loh, satu hal, angka, number is just numbers. Ya kan? Something that you can write down, something that you can look at it again and again and again and again and again. Ya kan? Makanya itu saya kalau bawa sesi ini, saya suka banyak menghabiskan waktu ngomongin pola pikirnya dulu. Karena kalau pola pikirnya nggak benar, angka ini nggak nyantol juga. Ya, sesuatu yang gampang menjadi tidak gampang. Kenapa? Karena ini di sininya salah, teman-teman. Ya. Jadi kalau teman-teman melakukan hal seperti ini, ya kan, maka kalian akan di tahun pertama kalian akan punya 3 AAD, yaitu kalian sendiri beserta dengan B dan C. Ya kan, teman-teman, apapun yang saya jelaskan kalau kurang ngerti silakan tanya rekrutnya kalian, leadernya kalian, ya kan. Jadi di tahun pertama saya akan punya 3 leader. Ya, saya awalnya join sendiri, di tahun berikutnya saya akan punya 3 toko. Toko saya, si B dan si C, ya kan. Di tahun selanjutnya dengan total omset 700 juta. Ya, 700 dari mana? 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100 kali 7, 700. Ya kan? Tahap kedua, di tahun kedua yang saya lakukan adalah apa? Melakukan hal yang sama. If I can do it last year, that means I can do it again this year. Kan begitu. Harusnya kan makin lama makin pinter. Ya kan? Masa teman-teman dikasih diajarin basket, 1 tahun belajar basket, 2 tahun belajar basket, 3 tahun belajar basket, nggak pinter-pinter. Ya kan? Kalau nggak pinter-pinter dicek bolanya nggak bulat kali. Makanya itu susah di dribbling. Ya, kan harusnya kalau kita melakukan hal yang sama terus-menerus kita jadi makin pinter. Ya kan? Jadi kalau bisa dilakukan berarti bisa diulangi. Ya kan? Ulangi hal yang sama. Ya kan? Anda cari nih si hijau yang pertama ini, ini nih hijau yang pertama ini, ya kan? Dia 100 juta, suruh dia cari 2 orang lagi. Ya kan? Anda lakukan, si B lakukan, si C lakukan. Ya kan? Akhirnya apa? Akhirnya Anda akan mempunyai nih, tahun kedua Anda akan punya 12 leader. Tahun ketiga melakukan yang sama menjadi 48 leader. Tahun keempat menjadi 192 leader. Ya kan? Kalau OR generation itu adalah 10% dari omset, ya kan? Kenapa 10%? Biar gampang dihitung aja, teman-teman. Ya, kalau kita, karena saya kalau ngomong sama orang ya, ketika saya ngomong, menurut kalian kalau royalti dalam sebuah franchise itu 10% oke nggak? Oke banget. Udah oke banget. Kadang-kadang royalti franchise itu cuma 3-5%. Ya kan, itu pun harus invest duit loh. Ya kan, jadi kalau teman-teman punya omset 33,6 miliar yang dihasilkan dari 192 leader, kalau royaltinya adalah OR generationnya adalah 10%,
Berarti bisnis income-nya berapa? 3,36 miliar, teman-teman. Ini setahun ya. Ini kita ngomong setahun ya. Jadi kalau teman-teman mau tahu per bulannya tinggal dibagi 12. Ya kan? Angka ini kayaknya too good to be true, ya kan? Fine. Diskon aja. Semua orang suka diskon ya. Sale, midnight sale, ngantri semuanya. Ya kan? Nah, sama, ini di sale. Oke lah, kalau 3,36 miliar itu is too good to be true, sepertiganya 1,2 miliar saja. Yaitu sama dengan 100 juta per bulan. Kalau hari ini ada sebuah peluang, ya kan, yang sudah dikasih tahu caranya, sudah diajarin caranya, nggak ngerti juga boleh tanya berkali-kali, ya kan, dengan potensi 100 juta per bulan, kalau ada yang tidak mau, salahnya di siapa? Salahnya di orang tersebut. Berarti kita merekrut orang yang salah. Bukan kitanya yang salah. Ya kan? Jangan ketemu orang yang salah, justru akhirnya merasa kitanya yang salah. Bisnis kita salah. Wah, Prudential terlalu susah. Jangan, teman-teman. Ya, ingat. Kalau kita mau menawarkan sebuah peluang kepada orang dengan potensi 100 juta per bulan dan orang itu tidak mau, ya kan? Artinya orangnya yang salah. Move on. That's it. Mau seberapa bagus orang itu di mata kalian. Maybe it's just not his time yet. Ya kan? Yang tidak boleh kalian lakukan adalah apa? Tongkrongin orang itu terus-terusan. Akhirnya apa? Orang itu nggak kemana-mana, kalian juga ikut nggak kemana-mana. Ya, tahap kedua ya kan adalah mencetak. Jadi teman-teman tahap pertama karena jelas AD overridingnya 140%. Ya, jadi mau jadi AD. Jadi tahap pertama di bisnis ini adalah apa? Menjadi seorang agency director. Tahap kedua adalah apa? Mencetak 6 direct agency director. Ya, ingat bisnis adalah profit and growth. Ketika profitnya kalian sudah menghasilkan profit, kalian harus punya growth. Ya dong, jadi langkah kedua adalah pastikan kalian punya 6 AD directnya kalian, ya kan? Dan ini yang akan terjadi tahap ketiga. Ketika kalian gini loh, pola pikirnya ya, kalau saya tanam 6 bibit, ya kan? Terus saya siramin setiap hari. 6 bibit ini bertumbuh nggak? Ya kan? Pertumbuhan itu ke atas apa ke bawah? Ke bawah, teman-teman. Ke bawah. Nggak ada bibit satu terus tumbuh ke atas gitu, nggak ada. Itu hanya ada di film Dragon Ball. Ya kan, tumbuhnya ke atas. Akhirnya jadi tangga naik ke kerajaan apa gitu ya kan. Tumbuhnya pasti ke bawah, sudah pasti. Ya kan? Untuk bisa tumbuh ke bawah yang perlu kita lakukan apa? Rajin siramin aja. Ya kan? Nah, ini yang kita lakukan. Kalau kalian sudah punya 6 itu kalau kalian pupuk dengan baik, ya kan? 6 itu sangat gampang menjadi 12. Berarti 1 kasih 1. Ya ingat ya, saya kalau ngomong sesuatu yang memang gampang dilakukan. Kalau saya bilang karena kamu 6, ya kamu harus punya 6 juga. Jadi 6 yang bawahnya 36. Masing-masing juga 6 ya kan. Is it can be done? It can be done. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang banyak. Kalau cuma satu aja, itu semua bisa dilakukan. Jadi kalau satu aja berarti tahun berikutnya 12 jadi 24. Tahun berikutnya satu lagi 24 jadi 48. Tahun berikutnya satu lagi 48 jadi 96. Dibantu aja biar cepat. Ya kan? Di tahun berikutnya 96 jadi 192. Ya kan? Ketika teman-teman punya 192 cabang, ya kan? Yang bukan semuanya dibuka oleh kalian. Ya kan? Kita total hanya buka 6. 6 itu bertumbuh, beranak cucu, cicit, cocot, ya kan? Sampai total 192. Kita bisa mendapatkan ini loh teman-teman. Ini loh teman-teman. Ini.
Ya kan, saya percepat aja ya kan. Ini kira-kira gambarnya. Jadi income pertama adalah profit, income kedua adalah bisnis, income ketiga adalah royalty. Royalty inilah, kalau kita ngomong royalty, royalty itu punya dua sifat. Satu, artinya seumur hidup. Yang kedua, artinya bisa diwariskan. Ya, jadi kalau kita ngomong bisnis saya sudah mendapatkan royalty income dari bisnis saya, berarti tanpa saya harus ada, ya kan, bisnis saya terus akan bisa berjalan. Kenapa? Karena royalty income itu artinya seumur hidup saya, ya dong. Terus kan manusia tidak ada yang immortal, semuanya mortal ya. Jadi semua orang pasti meninggal. Ketika saya meninggal, income-nya saya wariskan ke generasi penerusnya saya. Itulah royalty income. Ya kan? Inilah begin with the end in mind-nya bisnis Prudential, teman-teman. Ya, jadi hari ini buat teman-teman yang hanya sekedar tahu ternyata jualan asuransi itu profitnya lumayan ya. Produk tradisional 30 plus 25, ya kan? Wah, produknya unit link income bisa 100,5%. Ya kan? Itu angka yang sangat kecil, teman-teman. Ya kan? Kalau teman-teman punya 200 agency director di bawah kalian yang masing-masing kasih kalian omset 1 miliar, berarti kalian punya omset 192 miliar. 192 miliar kalau income-nya masing-masing, kita ngomong ya, cara hitungnya gini teman-teman. Ya, saya pengen sekaligus teman-teman tuh pinter. Cara hitung di bisnis ini gampang. Kalau saya punya 200 toko, cara hitungnya gimana? 200 kali, kalau masing-masing 1 miliar, dikali 1 miliar, dikali untung toko itu berapa? Kalau toko itu jualan berapa untungnya? 30%, dikali 30%, dari 30% itu kita terima berapa? 55% kan? Dikali 55%, that's it. You do the math. Ya kan? 192 kali 1 miliar dikali, ada yang bisa bantu hitung? 192 miliar dikali 30% dikali 55%. Ayo kalkulatornya. Bukan, itu bukan angkanya. Ada? Sembari saya latihan jempol juga. Berapa? 31,6 miliar per tahun. Ya, kalau teman-teman pengen dapat angka itu dari jualan yang katanya persentasinya 100,5%, hitung teman-teman harus jualan berapa. Itu angka yang teman-teman nggak akan bisa capai. Nggak akan bisa capai, bukan capek. Nggak akan bisa capai kalau kalian jualan doang. Jadi jangan terkecoh dengan angka. Ya kan? Income-nya kalau jualan 100,5%, kalau overriding cuman 70 plus 30, ya kan mendingan 100%. Itu artinya kalian butuh makan salep. Ya kan? Apapun presentasi itu tergantung penyebutnya, tergantung pengalinya, teman-teman. Kalau pengalinya gede, 55%, kalau pengalinya 192 miliar, angkanya 31,6 miliar. Ya. Jadi teman-teman hari ini ya kan ketika kita ngomong bisnis, kita juga bukan ngomong hanya sebatas apa yang kita kerjakan. Ya kan, kita membahas tentang sebuah legacy, teman-teman. Ya, di bisnis Prudential, at some point ketika kalian mengejar, ya kan, berarti langkah pertama jadi AD, langkah kedua punya 6 direct AD, langkah ketiga adalah apa? Dari 6 direct AD itu kita bantu pupuk supaya beranak cucu cicit ke bawah, sehingga kita menjadi kita menjadi seorang master builder. Ya kan? Dalam perjalanan kita mencapai itu, ya kan, eventually Prudential akan kasih satu surat yang teman-teman harus isi. Ya kan? Suratnya simple kok. Cuman minta 2 nama suksesor aja. Ya kan? Jadi bisnis ini jelas, legalitasnya jelas, teman-teman. Ya, kalau terjadi sesuatu berarti siapa 2 orang penerus bisnisnya kalian. Ya. So, build your business and leave a lasting legacy. For who? For your family. For who? For your kids. For who? For your grandkids. For who? For your grandkids.
Ya kan, semakin jauh kalian bisa berpikir, semakin besar kalian akan menjadi, teman-teman. Ya, thank you, segitu aja dari saya. Makasih. Oke. Thank you. Luar biasa, dahsyat. Ya, kasih tepuk tangan lagi dong teman-teman. Oke, Wan, nextnya apa? Nextnya apa tuh Pak? Lu udah di brief sama gue tadi Pak. Oke Pak, jadi menurut Bapak gimana tadi? Acara seperti ini tuh kita perlu nggak sih untuk dengerin sebenarnya? Menurut teman-teman gimana? Perlu nggak? Perlu ya. Kenapa? Kenapa tuh teman-teman? Nah teman-teman, perlunya ngedengerin yang seperti tadi, karena teman-teman yang sekarang sudah menjadi leaders gitu ya, harus bisa membawakan sesi tadi juga seperti kayak Darwin gitu ya. Sesinya nggak cuma di sini doang, tapi sesinya bisa nanti pada saat ketemu dengan orang. Betul. Gitu ya, di restoran, di mana gitu, menjelaskannya seperti itu. Dan teman-teman yang sekarang menjadi seorang agen, nantinya juga bisa menjadi seorang leader dan tidak ada tidak ada larangan bagi seorang agen untuk membawakan itu kepada rekrutannya. Benar nggak? Betul. Ya? Jadi sangatlah penting mengetahui apa yang tadi, ini gimana ya cara ngejelasinnya, ini gimana ya cara ngejelasinnya, seperti itu. Gitu kan? Betul sekali. Karena memang nggak selalu semua orang bisa diundang ke acara seperti ini langsung, bener nggak sih teman-teman? Iya kan, ada yang perlu kita ketemuin secara pribadi, sehingga kalau kita, baru dengar sekali doang nih, saya rasa sih nggak bisa langsung nyerap semuanya, bener nggak? Ya. Saya dulu juga berulang-ulang kali dengerin ini, baru akhirnya mulai ngerti, baru mulai pelan-pelan bisa bawain lagi, dan akhirnya bisnis ini mulai berkembang secara eksponensial seperti itu. Nah, terakhir nih Wan. Yes. Sebenarnya pas tadi ngeliatin penjelasan dari Darwin, ada satu slide yang gue suka. Yang mana gitu tuh ya. Pak? Yang paling awal. Ya, yang ada 3 bagian itu ya. Ada waktu, ya bisa kita luangkan dengan keluarga, ya, terus bisa menjalankan hobi dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya sendiri itu sukses tidaknya ya seseorang itu menjalankan bisnis ini ya, teman-teman harus tahu dulu apanya Tuhan kira-kira. Betul, kalau menurut aku itu dibilangnya kayak bensinnya kita. Ya. Big why-nya kalau kata Pak Darwin tadi. Kalau kita nggak ada itunya, maka kita susah untuk memotivasi diri kita untuk maju, untuk berjalan. Karena yang namanya bisnis dari jenis apapun, pas perjalanannya pasti banyak tantangan, benar nggak sih? Betul. Nah, untuk itu kalau ada big why-nya itu, bensin itu yang bikin kita itu tetap keep going, tetap ingat begin with the end in mind-nya apa, sehingga ada masalah apapun kita tetap jalanin, seperti itu. Big why lu apa, Wan? Big why gue sendiri adalah yang kayak Kodarin bilang, financial freedom, membangun sebuah kerajaan bisnis yang ujung-ujungnya nanti, kan saya nggak mungkin kerja selamanya nih Pak. Betul. Ya kan, begitu saya udah di usia yang memang sudah tidak produktif lagi, bukan waktu kemasan saya, bisnis ini tidak selesai, tetapi bisa diteruskan ke anak saya. Dan yang paling bagusnya adalah anak saya mau jalanin atau mau terima duitnya doang, boleh nggak? Boleh, itulah hebatnya Prudential. Gitu. Jadi sering-seringlah membawa anak ke dalam sesi ini supaya anak udah ngelihat, segitiganya seperti ini ya. 100 juta ya, berarti saya nanti kalau SD saya udah bisa membayangkan 100 juta. Gitu ya Wan ya? Betul, jadi perbanyaklah anak-anak Anda di sini gitu ya. Ya, jadi udah dipersiapkan ya. Yes, betul sekali. Teman-teman, kita sudah sampai di ujung acara di sesi 1 ini ya, tapi saya minta teman-teman yang baru ya itu mengisi barcode. Yes, ya barcode ini tolong diisi, dan teman-teman leader yang mengundang tolong perhatiin udah diisi apa belum gitu ya. Ayo lu isi sekarang ya. Lu namanya yang benar ya. Ayo udah belum? Pokoknya harus keisi gitu ya, harus keisi. Ini absen sih sebenarnya ya. Gitu. Terus udah ya Wan kayak gitu aja. Udah ya. Itu aja, betul. Itu aja ya. Jadi kita sekarang akan istirahat. Kita jam 12 tank ya akan masuk lagi untuk sesi kedua. Great Saturday ya. Betul. Great Saturday. Di mana nanti sesi itu akan membawa ada speaker yang juga sangat luar biasa ya. Jadi teman-teman diminta kerjasamanya jam 12 kurang 5 sudah di sini. Bisa? Bisa? Oke.
Kalau gitu silakan Wan, ditutup Wan. Oke. Mau tutup apa? Sudahlah, mari kita selesai, kita istirahat dulu. Kita mau yang mau minum-minum, mau ke toilet, nanti kita kembali lagi jam 12 kurang 5. Oke? See you teman-teman. Ya, terima kasih. Yang agen baru disediakan makanan ya, di luar bisa diambil.